Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaruh TV. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang menarik banget, yaitu soal membeli emas secara kredit. Kita semua kan udah biasa ya sama yang namanya cicilan, buat beli HP, mobil, atau rumah. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau yang dicicil itu emas? Ternyata dalam dunia keuangan syariah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini, membuka perdebatan hukum dan ekonomi yang usianya udah berabad-abad. Jadi mari kita bedah sama-sama, sebenarnya boleh atau tidak? Coba dibayangin, Anda pengen banget investasi emas batangan, tapi dana tunainya lagi nggak cukup. Solusi paling logis yang kepikiran apa? Pasti dicicil kan? Tapi tunggu dulu, dalam kerangka syariah, jawabannya tuh nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena ini menyentuh salah satu prinsip paling fundamental dan paling sensitif dalam transaksi Islam. Dan akar masalahnya ada di sini, di konsep riba. Emas, bareng sama perak, itu dari dulu secara historis dianggap sebagai barang ribawi. Artinya, pertukarannya itu diatur super ketat untuk menghindari riba. Transaksinya wajib tunai, barangnya diserah terimakan saat itu juga. Begitu ada pembayaran yang ditunda, itu bisa langsung dianggap riba. Rumit ya? Nah, perdebatan klasiknya itu pecah jadi dua kubu. Di satu sisi, yang bisa Anda lihat di kiri, ini pandangan mayoritas ulama selama ratusan tahun. Mereka bilang, emas itu thaman, alias alat tukar atau uang. Jadi, menukar emas dengan uang yang sama-sama thaman, tapi secara nggak tunai, itu jelas-jelas riba. Tapi di sisi lain, muncul argumen modern. Tunggu dulu, peran emas sekarang udah berubah. Emas bukan lagi mata uang, tapi udah jadi sil'ah, sebuah komoditas biasa, sama aja kayak mobil atau HP yang bisa kita cicil. Perdebatan ini nih nggak selesai-selesai sampai era modern, dan ini bikin pasar jadi nggak pasti. Nah, sampai akhirnya, di Indonesia, sebuah lembaga mengambil langkah yang super berani untuk memberikan kejelasan dan bisa dibilang mengubah aturan main. Dan inilah dia titik baliknya. Fatwa nomor 77 dari DSM MUI jadi landasan hukum yang udah lama ditunggu-tunggu. Keputusannya, jual beli emas secara tidak tunai atau dicicil secara resmi diperbolehkan. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa membalikan aturan yang udah berlaku ratusan tahun? Apa dasarnya? Nah, logika di balik fatwa ini cerdas banget. DSM MUI itu nggak serta-merta menentang hadis yang melarang transaksi emas non-tunai. Sama sekali nggak. Sebaliknya, mereka menggali lebih dalam buat memahami alasan atau sebab di balik larangan itu, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai illat. Oke, mari kita coba ikuti alur berpikirnya ya. Langkah pertama, mereka mengakui aturan klasik yang ada, nggak menyangkalnya. Langkah kedua, mereka mengidentifikasi illat atau sebab hukumnya, yaitu fungsi emas sebagai alat tukar atau uang. Langkah ketiga, mereka melihat realitas sekarang, bahwa uang modern itu definisinya bukan lagi bahannya, tapi kesepakatan masyarakat dan legalitas dari pemerintah. Nah, dari situ, sampailah ke langkah keempat, kesimpulan baru. Karena emas udah nggak berfungsi sebagai uang di zaman kita, statusnya pun berubah jadi komoditas. Artinya, aturan lama yang super ketat itu nggak berlaku lagi buat emas. Logis banget kan? Eits, tapi jangan salah. Izin ini datang dengan syarat yang sangat ketat, bukan bebas begitu aja. Pertama, harga emasnya harus deal di awal dan nggak boleh naik turun selama masa cicilan. Kedua, emasnya boleh kok dijadikan jaminan. Tapi, dan ini penting, lembaga keuangannya nggak boleh menjual atau mengalihkan jaminan itu. Aturan ini ada buat melindungi kita sebagai konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Oke, jadi fatwanya sudah ada, aturannya juga jelas. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah di lapangan praktiknya benar-benar sesuai? Nah, inilah yang jadi fokus utama dari sebuah tinjauan literatur yang akan kita kulik lebih dalam. Jadi para peneliti ini penasaran banget, apakah institusi-institusi yang nawarin produk cicilan emas, mulai dari bank syariah raksasa, pegadaian, sampai aplikasi di HP kita, beneran patuh sama semua batasan yang udah ditetapkan oleh fatwa nomor 77 itu. Dan ternyata, ini bukan cuma pertanyaan iseng. Kalau kita lihat grafiknya, minat penelitian terhadap implementasi fatwa ini tuh terus naik dari tahun ke tahun. Jumlah publikasi ilmiah yang terus bertambah, ini nunjukin kalau pengawasan terhadap praktik ini jadi isu yang makin penting dan krusial. Terus penelitiannya fokus kemana aja? Nah, sebagian besar, hampir setengahnya atau 45%, itu meneliti praktik di Bank Syariah Indonesia atau bank pendahulunya BSM. Ya wajar sih, karena mereka pemain besar. Tapi yang menarik, penelitiannya juga udah merambah ke pegadaian syariah dan bahkan platform e-commerce kayak Shopee. Ini artinya pengawasannya udah meluas. Jadi, setelah para peneliti mengumpulkan dan menganalisis 29 studi yang berbeda, apa dong kesimpulan besarnya? Apakah industri keuangan syariah kita ini bisa dibilang lulus ujian kepatuhan? Hasilnya ternyata campur aduk.
Kabar baiknya, mayoritas praktek yang diteliti sekitar 62% dinyatakan sudah sesuai dengan fatwa. Alhamdulillah. Tapi yang bikin khawatir itu angka 24%. Hampir seperempat dari semua studi menemukan adanya ketidakpatuhan. Ini bukan angka kecil loh, ini sinyal kalau ada masalah yang nyata di lapangan. Terus, di mana sih letak pelanggarannya? Nah, ini beberapa contohnya. Pertama, ada yang seenaknya mengubah harga di tengah jalan, padahal itu jelas dilarang. Kedua, ada masalah di emas digital, di mana nggak ada serah terima fisik barangnya. Dan ketiga, kurangnya transparansi. Ketidakjelasan soal biaya atau kadar emas ini bisa mengarah pada ghorar, yaitu ketidakpastian dalam kontrak yang juga dilarang dalam Islam. Ini celah yang serius banget antara teori dan praktik. Setelah tahu ada celah kayak gini, terus gimana dong solusinya? Tinjauan studi ini nggak cuma berhenti di identifikasi masalah aja, tapi juga ngasih rekomendasi yang sangat jelas dan to the point. Dan ini dia pesan utamanya, langsung dari kesimpulan penelitiannya. Mereka menyerukan peran yang jauh lebih aktif dari Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan. Jadi, fatwa izin aja itu nggak cukup. Harus ada pengawasan yang ketat dan berkelanjutan untuk memastikan aturannya benar-benar dijalankan di lapangan. Pada akhirnya, pembahasan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar dari sekedar emas. Ketika sebuah inovasi keuangan dinyatakan halal atau boleh, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab buat mengawasi pelaksanaannya? Apakah regulator pemerintah, dewan pengawas internal di perusahaan itu, ataukah kita sebagai konsumen yang harus lebih cerdas dan kritis? Ini jadi pemikiran penting buat kita semua saat menavigasi dunia keuangan yang terus berubah. Sekian pembahasan kita kali ini terkait jual beli emas secara kredit. Jangan lupa share dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.